Dilanjutkan Om Mobi. Wah, karena Om Mobi udah punya, guys. Ya. Tuker ini nggak? Nah, tuker Om. Ditukar aja. Lebih keren ini. Powernya lebih gede. GR Yaris terbaru ini, downforce-nya itu dibikin lebih tinggi, guys. Mas Bas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Kita masih ada di area Gaikindo Indonesia International Auto Show. Sekarang kita lagi ada di Toyota guys. Baru saja Toyota tadi memperkenalkan varian baru dari Gazoo Racing. Sebenarnya ini bukan baru juga, teman-teman pasti udah nggak asing yang namanya GR Yaris, Gazoo Racing Yaris, bukan Yaris GR ya, itu beda. 2021 mobil ini bisa dibilang cukup fenomenal. Kenapa? Karena dijual terbatas, 127 unit, ya dengan harga waktu itu masih di 880 juta. Terus ada varian yang ditambahin kitnya lah ya, kayak aero kit gitu, itu di 980 juta. Dan hari ini Gazoo Racing Yaris atau GR Yaris ini mengalami banyak sekali perubahan guys, yang bikin mobil ini makin garang. Jadi ini adalah Gazoo Racing yang bisa dibilang facelift ya, atau minor change. Walaupun kalau kita lihat dari depan, sekilas tidak banyak perbedaan. Sebenarnya mobil ini banyak sekali performa yang ditingkatkan dari GR Yaris yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari depan, mukanya sekilas memang hampir sama. Sebenarnya dia mukanya itu berbeda, karena dari desain bumpernya dia juga berbeda. Di sini lebih melengkung dibandingkan yang lama. Dia sudah tidak ada fog lamp-nya, tapi ini dimaksimalkan untuk airflow atau aliran udara. Karena mobil GR Yaris terbaru ini, downforce-nya itu dibikin lebih tinggi guys. Dan yang paling yang paling ngeri adalah kalau kita buka mesinnya, kita lihat mesinnya. Aduh. Oke, dia mesinnya masih sama, menggunakan mesin 1600 cc, 3 silinder turbocharged. Tapi yang membedakan adalah untuk GR Yaris terbaru ini tenaganya. Dari yang sebelumnya itu 261 PS, sekarang menjadi 305 PS. Meningkatnya itu sekitar 44 PS lah ya. Dan untuk torsinya juga naik. Ini torsinya juga tembus di 400 Nm. Untuk GR Yaris yang varian ini berbeda sama yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan dijual terbatas, cuman ada 127 unit. Setelah itu udah nggak ada. Kalau ini memang tidak ada gambaran bahwa ini akan dijual terbatas, tapi ini by order. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat, tinggal pesen aja. Mudah-mudahan dapat. Dan untuk GR Yaris yang sekarang, dia juga udah ada varian otomatis. Jadi ada varian otomatis 8 percepatan atau manual 6 percepatan. Dibandingkan dengan GR Yaris yang sebelumnya, itu semuanya dijual dengan varian manual. Dan untuk penggeraknya masih sama, berpenggerak 4 roda atau all wheel drive. Jadi kita lihat apa aja sih perbedaannya dari GR Yaris terbaru ini. Jadi kalau kita lihat dari samping, sekilas hampir nggak ada perbedaan ya. Ini mobilnya masih sama-sama 2 pintu, karena emang GR Yaris yang sebelumnya juga 2 pintu.
Dengan desain velgnya juga masih sama, ya kan? Bahkan dia udah ada BBK di depan, belakang cakram, dan ini cakramnya juga gede-gede banget. Tapi lubang udara di sini nih yang membedakan nih. Ya, karena airflow-nya memang di GR Yaris yang terbaru ini dia lebih dimaksimalkan lagi. Terus kalau kita lihat lagi, untuk atap bagian belakang, kalau menurut gue sih ini sedikit dibikin lebih rendah. Dan atapnya juga masih sama, dia menggunakan atap karbon biar lebih ringan juga. Jadi kan kalau di atasnya lebih ringan kan center of gravity-nya bisa ada di bawah. Sekarang kita ke bagian belakang, guys. Di bagian belakang ini yang memang kental sekali perbedaannya antara GR Yaris yang facelift. Dia desain lampunya itu menyambung, jadi beda. Jadi terkesan lebih padat ya. Lampu mundurnya bahkan sekarang ada di tengah. Untuk di bagian belakang juga ternyata udah ada sensor parkir belakang. Dan ada kamera. Karena kalau yang lama itu kalau nggak salah itu masuk ke Indonesia itu audioless ya. Jadi audionya itu ditambahkan waktu ada di sini. Terus dia udah dari bawaannya, dia knalpotnya juga sudah double muffler. Sudah double muffler di bagian bawah, dan sini ada sedikit grill yang menambah kesan dia lebih sporty. GR4, GR Yaris, ini mobil ganteng banget. Nah, harganya nanti kita sampaikan juga. Terus yang membedakan lagi, kalau kita buka sekilas, ini memang bagasinya nggak gede-gede banget. Jadi ini bukan buat orang yang mau bawa koper gede gitu, mau main golf. Emang ini mobil buat nongkrong, ngebut ya kan. Kalau bawa ya paling jajanan Indomaret aja, guys. Gak usah banyak-banyak. Kalau kita buka, nah di sini bedanya. Mobil ini memang didesain nggak ada ban serepnya ya, sama kayak GR Yaris yang sebelumnya. Cuman yang membedakan adalah di sini ada tangki air. Yang pasti ini tangki air ini bukan tangki washer, bukan juga reservoir radiator. Jadi ini adalah tangki air untuk seperti water spray ya di bagian mesin untuk menambah pendinginan atau untuk membantu pendinginan dari mesin itu sendiri. Nah, gila. Saking performanya dinaikkan, ya kan? Jadi mungkin kinerja mesin semakin tinggi dan suhu mesin juga semakin tinggi. Maka butuh pendinginan tambahan, guys. Oke, sekarang kalau kita lihat interiornya. Wih, yang gue suka dari GR Yaris adalah ini kacanya yang frameless, yang tegas banget ya. Sebuah mobil sport 2 pintu gitu, yang memang dirancang khusus untuk lebih sporty. Sekilas sebenarnya banyak sekali nih perbedaannya antara GR Yaris yang pre-facelift sama yang sudah facelift ini. Untuk desain jok sih sebenarnya hampir sama, yang membedakan adalah jahitannya. Kalau yang lama itu saya ingat Mas Ban jahitannya warna merah. Kalau yang ini jahitannya warna putih. Terus juga kalau kita lihat di sini, sebenarnya mobil ini juga fiturnya udah banyak. Dia juga udah ada fitur ADAS-nya segala macem di sini. Nah, ini kebetulan ini adalah yang varian manual 6 percepatan. Karena kalau yang varian otomatis dia 8 percepatan. Sekarang juga sudah ada yang varian otomatis yang pasti maticnya juga dia lebih responsif dibandingkan dengan matic-matic biasa. Persneleng juga pindah, guys. Dari sini dia agak naik ke atas. Jadi memudahkan kita gitu. Antara tangan kita dari persneleng ke setir, dia lebih dekat. Posisi handbrake-nya juga naik. Terus juga yang membedakan lagi adalah nih meter clusternya. Ini untuk head unitnya dibuat sedikit lebih rendah dibandingkan dengan GR Yaris sebelumnya, sehingga untuk apa sih namanya nih, jarak pandang, bukan jarak pandang ya, untuk view mengemudinya jadi lebih enak lagi karena di sini dibuat memang sedikit lebih rendah. Bahkan tombol-tombol yang ada di sini sekarang juga tombolnya pindah ke sini nih. Kayak tombol IMT, Intelligent Manual Transmission, terus juga
tombol apa nih? Ini stability control ya. Terus sama drive mode. Simple banget guys, tapi dia walaupun simple, dia AC-nya juga sudah dual zone ya. Jadi kanan dan kiri bisa di set di suhu yang berbeda. Emang mobil ini sporty banget, jadi teman-teman jangan harap juga di belakang itu lega, di belakangnya ya sempit kata gue sih ya. Apalagi kalau yang depannya egois itu mundur banget, depannya sempit. Nah, yang mencolok lagi adalah desain dari outlet AC. Ini outlet AC-nya dibikin membulat, jadi mirip-mirip Subaru ya untuk outlet AC-nya. Sekarang di sini ada storage, oke. Dan di sini ada power outlet, tapi Type C ya. Sebenarnya di sini juga udah ada ini nih, power outlet yang 12 volt. Yang model lama ya, yang mirip colokan lighter. Dan kalau kita lihat desain dari door trimnya, sebenarnya ini adalah mobil mahal yang memang kelihatannya simpel banget. Karena memang mobil ini itu yang ditonjolkan itu bukannya kemewahan, tapi yang ditonjolkan adalah sebuah performa. Jadi ya simpel aja. Di sini cuma ada bahan hard plastik mayoritas. Yang di sini nggak subtat juga, cuman hard plastik itu kayak dilapis bahan beludru supaya terlihat lebih sporty. Nah ini guys yang membedakan lagi nih guys, ada IC water spray ya. Yang kalau tadi kita lihat tangki air yang ada di belakang bagasi, sepertinya ini adalah kayak untuk spray ke bagian mesin, mungkin itu radiator atau intercooler. Bentuk setir juga masih sama, tetap sporty ya. Yang membedakan nih, kisi-kisi aksen membulat dan ini lebih driver centric. Jadi agak maju 15 derajat ke arah supir. Untuk outlet AC yang ada di tengah termasuk juga head unit. Jadi pada saat kita mengemudi, kita dengan mudah untuk mengoperasikan head unit, mengoperasikan AC, dan mengoperasikan tombol-tombol yang ada di sini. Walaupun tombolnya dikit banget, nggak banyak. Tapi untuk tombol pengaturan steering suite ini banyak, karena ini ada fitur ADAS-nya. Kayak ada, kalau kita lihat di sini juga ini ada cruise control. Jadi kalau kita lihat, bukan cuma performa yang dinaikkan, tapi juga driving feeling dan posisi mengemudinya juga sedikit diperbaiki. Bahkan untuk kursinya juga ini dibikin lebih rendah. Kenapa dibikin lebih rendah? Supaya dia punya center gravity-nya itu lebih rendah. Jadi kalau center gravity-nya lebih rendah, mobil itu biasanya untuk handlingnya dibikin jadi lebih bagus lagi guys. Oh, ada Om Mobi. Silakan Om Mobi, dilanjutkan. Dilanjutkan Om Mobi. Wah, karena Om Mobi udah punya guys. Ya. Tuker ini nggak? Nah, tuker Om. Ditukar aja. Lebih keren ini. Powernya lebih gede. Ini nggak limited. Nggak limited. Nggak limited. Kalau yang kemarin limited. Ya. Jadi, memang yang ini nggak limited guys. Jadi kalau teman-teman order, jadi memang pembelian by order. Cuman, untuk GR Yaris yang ini, harganya, kalau yang kemarin 880 juta, kalau ada yang tambahan untuk aero kit atau body kitnya itu di 980 juta, yang ini harganya udah tembus 1 miliar, 1,150 untuk yang varian manual. Dan untuk varian otomatis 1 miliar 198, hampir 1,2 M, mendekati ini GR Corolla harganya. Bikin GR Yaris apa GR Corolla? Kenapa ya GR Corolla nggak dibikin 2 pintu biar dia lebih sporty lagi? Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow video channel Mas Bar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.